Kami punya keluarga mau pulang dirawat di PKU Muhammadiyah Bogor. Nah terus ini tanya ambulan rumah sakit di Denpasar itu tarifnya lumayan mahal. Saya tanya bisa di estafet apa tidak? Jadi kalau kita dari Gombong jemput ke Denpasar ya ketemunya kakak Pak. Biayanya besar. Maka setiap ada persoalan mesti ada kemudahan Pak. Maka sebenarnya saya tanya, memungkinkan tidak pasiennya di estafet pindah-pindah? Insya Allah bisa Pak. Nah, akhirnya kita minta dari ambulan Denpasar ngantar sampai Banyuwangi, dipindah estafet. Banyuwangi ngantar sampai Gresik, pindah lagi. Gresik sampai Ngawi, pindah lagi Pak. Ngawi sampai Solo, Sragen pindah lagi. Sragen ngantar sampai Jogja, kita jemput di Jogja. Kita antar ke PKU Muhammadiyah Bogor, keluarganya tanya, Mas berapa tarifnya? Cukup dibayar dengan doa 10 juta atas izin Allah. Terus kemudian cukup dibayar dengan cara apa? Estafet pindah-pindah itu. Jadi jenazah juga kita pernah estafet. Tapi estafet jenazah ya di rumah sakit, bukan di depan orang mil, itu nanti bubar gitu. Jadi kami pernah ditawarkan sama orang Ciamis, Mas, keluarga kami baru meninggal di Sarjito. Terus kami mau minta tolong ambulans Sarjito, ternyata tarifnya malah kami tidak punya uang begitu. Nah, saya mau teman-teman itu lazimmu, ternyata juga Pak akhir bulan. Saya bilang Bu, ini kami sampai Ciamis, kayaknya operasionalnya keberatan. Bisa tidak di estafet? Nanti Jogja sampai Ayah, nanti Ayah lanjut sampai Ciamis. Betul-betul. Jadi nanti kita estafetnya di puskesmas itu, pindah jenazah. Maka tanpa tarif. Ini kekuatan Muhammadiyah di situ Pak, melembagakan kebaikan. Jadi kalau saya di Ayah dulu mengelola Lazis Pak. Lazis Muayyad itu sebelum Gombong stabil, kita menjadi Lazismu dengan penghimpunan dan program terbaik sekebumen Pak. Karena hari ini kita sudah menghimpun 1,3 miliar Pak, dengan kecamatan kecil. Ambil relawan kita sekitar hampir di angka 10 Pak. Dan program kita biar tidak pada lari, kita kuliahkan semua. Jadi wajib di Lazismu itu 4-5 tahun, karena kita kuliahkan Pak. Jadi kita belum bisa ngasih hal besar, tapi bisa ngasih investasi. Nanti jenengan setelah selesai kuliah silakan untuk bisa beraktivitas dimanapun itu dan lain sebagainya. Nah, terus saya juga sekarang diminta menjadi pimpinan ketua PCM di Ayah begitu, sana di daerah perbatasan dengan Cilacap itu. Nah, kembali ke tadi itu. Kalau di Muhammadiyah punya ciri khas namanya melembagakan kepedulian. Nah maka Bapak Ibu, jadi saya pernah di Majenang itu ada yang tanya begini, Mas, kok di sana bisa 1,3, di kami itu zakatnya kok masih sedikit ya sedikit. Maka kemudian saya tanya, Bapak Ibu itu IPB, Institut Pertanian Bogor, itu kenapa lulusannya jarang jadi petani? Karena dosennya juga tidak ada yang jadi petani. Kalau sekolah kita, sekolah Muhammadiyah, kenapa jarang muridnya jadi kader? Berarti gurunya banyak yang bukan kader. SMA Muhammadiyah Bogor banyak yang jadi kader, karena memang gurunya banyak yang jadi kader. Tapi kalau fakultas kedokteran, kenapa banyak yang jadi dokter? Karena memang dosennya juga di rumah sebagian besar profesinya ya dokter. Maka saya sampaikan kok bisa jadi di Majenang ini itu kenapa Lazismunya zakatnya masih sedikit, bisa jadi banyak warga Muhammadiyah yang bayar zakatnya belum di Lazismu. Satu itu. Yang kedua, banyak warga Muhammadiyah yang zakatnya dibagi sendiri. Kalau semua dikumpulkan di Lazismu maka akan besar. Jadi bisa nanti mulai dari Desa Bukarjo semua
warga Muhammadiyah zakatnya dilalui. Mau request monggo. Sedekah bayi request Pak, saya mau sedekah dilalui Kutoarjo. Saya biasa bagi ke tetangga. Bisa enggak? Saya minta lagi sakit mau. Tapi jangan nanti setornya 1 juta untuk 10 orang misalkan ya. Harusnya 100 ribuan, ternyata setornya 1 juta. Terus kemudian requestnya 15 orangnya langsung tombok. Maka begitu. Jangan sampai nanti karena kekuatan kita disedekah dulu. Maka Pak Era itu karena saking sederhananya, ketika di Jogja dikasih sepeda motor mungkin Honda 70-an itu pas latihan numpak motor agak lancar itu nyenggol tukang becak di Jogja di Malioboro. Ketika nyenggol tukang becaknya dibawa ke PKU Muhammadiyah Jogja, mau dibawa ke RSIA Aisyah Kutoarjo kejauhan. Itu kan RSIA Aisyah nih. Purworejo Mama Purworejo kejauhan. Itu uniknya Pak Pak. Itu setiap hari jenguk ngasih makanan, bawa oleh-oleh, mendoakan. Sampai waktunya pulang, ditanya sama perawat, Pak, panjenengan pakai sonten pun sakit kondur, tidak mau pulang, boten lah, kalau memiliki mau pun. Loh, kenapa Pak? Saya di sini senang didoakan oleh Pak R begitu, dibawakan oleh-oleh, kemudian dibawakan makan motor Pak. Maka apa namanya ciri Muhammadiyah itu memang harus care Pak, peduli, tangannya di atas. Jadi jangan mudah tangannya di bawah. Itu Pak R Pak. Jadi maka saya pas ngisi Baitul Arqam itu saya sampaikan sama PKU Muhammadiyah Gonggong. Bisa enggak PKU Muhammadiyah Gonggong itu karyawannya mencontoh Pak R. Agar apa? Agar pasien merasa nyaman. Waktunya sholat diingatkan. Makanya pakai tangan kiri diingatkan, baca doanya diingatkan, dinasihati dan sebagainya. Nanti saya yakin pasien keluar dari PKU Muhammadiyah itu atau Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu, maka akan sedih Pak, seperti orang wisuda akan meninggalkan kampus selama beberapa tahun. Maka mungkin dia nanti akan membuat grup alumni bangsal alumni itu. Reuni nanti programnya Pak. Reuni pasien. Muhammadiyah kan cegahnya begitu. Jadi selalu menjadi jalan kemudahan bagi orang. Nah, maka ini sekilas di aktivitas saya. Saya menjadi penasihat IPMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Teman-teman tunanetra itu salah satu pengurusnya alumni SLB Kutoarjo, Purworejo, namanya Mas Haryadi. Kebetulan dulu istri saya setelah dari SMA Muhammadiyah Kutoarjo kan tinggalnya di Panti Pak. Kuliah di UMP tinggal di Panti. Dulu yang memberikan khotbah nikah saya itu Pak Mudakir, merospannya Pak Gandum. Saya dengan Purworejo itu hafal gitu Pak. Jadi istri saya dulu ada di TK Aisyah Pangen. 2 tahun kayaknya Pak. Apa setahun gitu. Terus kemudian sekarang pindah di Ayah. Aslinya mirip Pak. Namanya Mbak Nurul Fadliyah. Jadi nah itu beberapa kegiatan saya. Ya saya juga jadi ayah rumah tangga dan lain sebagainya. Ini saya lanjut Pak, ini baru pilkada nih. Alhamdulillah Kebumen bendahara PCA jadi Pak. Tadi rasa-rasa dengan ketua PDM alhamdulillah itu. Jadi Sulis itu jadi ada beberapa kader Muhammadiyah yang jadi. Nah, Bapak Ibu ini orang-orang hebat, okay? Orang-orang hebat ya. Ada Ratu Atut, ada terus kemudian dulu Setia Novanto, anak sebagainya. Ini orang-orang hebat politisi tetapi menjadi terpidana korupsi. Orang hebat. Entah settingan apa tidak saya nggak paham. Ini untuk sampel saja. Ini ada Ratu Atut di sepak Jawa. Ratu Atut itu dulu gubernur Banten Pak. Ratu Atut masih familinya yang air itu. Nah ini beberapa itu. Jadi ini kalau nggak salah pas zamannya SBY. Nah pertanyaannya apa namanya, ini orang-orang hebat ya, tetapi kenapa mereka itu terpidana korupsi Pak? Wah itu jadi padahal dulu saya guyonan Pak sama teman itu pas zaman SBY mau lengser itu dulu kan Bang Haji Roma Irama kan mau nyalon itu ya.
tapi nggak jadi itu. Padahal Roma Irama mau nyalon itu Indonesia bisa jadi beres Pak. Karena Roma itu punya NKRI, Negara Kesatuan Roma Irama. Roma itu punya bank itu, BRI banknya Roma Irama. Punya TV, televisinya Roma Irama. TVRI Pak, punya angkatan bersenjata Roma Irama. Tapi Roma tidak boleh maju sama SBY Pak. Kenapa? Karena Roma sering nyanyi Ani Pak, jadi tidak boleh maju sama SBY. Karena lagunya Ani. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ini hanya kasuistik case. Ceritanya caleg sama rakyat. Ya. Jadi caleg itu yang mau kampanye, itu yang saya pilih aku ya, rakyatnya bilang boleh aku pilih yang lain. Caleg jawab, tentu tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Apa kau akan membela aku? Tentu, selamanya akan selalu begitu. Rakyat tanya lagi, apakah kau pernah korupsi? Caleg jawab, tidak akan pernah. Maukah kau perjuangan nasiku? Iya, oh pemimpinku. Ini yang belum jadi Pak. Kalau sudah jadi, ini kasusnya jadi tidak semua kasusnya. Kalau sudah jadi, membacanya dari bawah, oh pemimpinku, iya. Maukah kau perjuangkan nasiku? Tidak, tak akan pernah. Apakah kau pernah korupsi? Tentu, selamanya akan selalu. Ya, apakah kau akan membela aku? Tentu tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Boleh aku pilih aku ya ini. Nah, ini menjadi PR Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Hari ini Pak, kalau saya tanya saudara kita petani, saya tanya Pak, jenengan ke sawah itu nanam apa? Saya kalau ke sawah ya nanam padi. Terus rumputnya tukul boten, ditukul otomatis tidak perlu sholat tahajud, tukul. Kalau ke sawah nanam padi. Terus kemudian sekarang banyak orang itu ke sawah nanamnya rumput Pak. Berharap muncul padi mustahil Pak. Lah padi itu ibarat karakter, rumput itu kompetensi Pak. Lah karakter itu seperangkat kebaikan yang menempel kepada diri manusia. Itu karakter. Tapi kalau kompetensi itu keahlian seseorang menyelesaikan tugas. Saya Pak, ketika menikah oleh guru saya, ya, itu dinasihati begini, Mas Fikri. Nek orang menikah itu membangun rumah tinggal itu mudah, itu kompetensi. Apalagi kalau punya uang cukup beli di perumahan selesai. Tapi kalau membangun rumah tangga itu sampai yaumul kiamat tidak selesai. Tidak ada jaminan suami istri itu kemudian bisa bareng-bareng di surga begitu. Nah, rumah tangga itu karakter. Nah, rumah tinggal itu kompetensi. Nah, sekarang ternyata banyak orang yang ke sawah itu terus kemudian menanam rumput berharap muncul padi itu tadi. Maka Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak nanti sholat Jumat kan selalu ada nasihat dari khotib tentang ketakwaan Pak. Orang itu kalau memaknai takwa itu rata-rata adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Maka saya cukup tertarik dengan definisi takwa antara dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar tanya, "Wahai Ubay, takwa gue apa sih?" Apa sih kan apa? Terus kemudian Ubay jawab, "Pak, sejenak panjenengan itu lewat di jalan yang jalan itu berduri, jalannya licin, panjenengan melampai keriput." Umar jawab, "Pak, aneh saya lewat jalan itu, saya akan berjalan dengan cara hati-hati." Ubay bin Ka'ab jawab, "Nikulah salah satu hakikat takwa, menjalani hidup dengan cara hati-hati." Itu Pak. Lah pertanyaan berikutnya muncul. Lah sekarang hati-hati yang paling perlu kita prioritaskan apa? Saya sampaikan sama teman-teman AMM. Kita belajar skala prioritas. Nek mau subuhan kita ke masjid. Tiba-tiba jam digital itu menunjukkan kurang 2,5 menit koma. Lah di situ ada 3 sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. 1 sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua sholat sunnah syukurul wudhu. Yang ketiga sholat sunnah fajar rawatib sebelum subuh. Kan kita tidak mungkin melakukan 3-3-nya. Komaten
kurang 2,5 menit, maka kita pilih salah satu. Tidak usah banyak berdebat, nanti debatnya itu rampung malah sudah koma. Maka inilah muncul skala prioritas. Mana yang mau kita makan? Maka kerjakanlah sholat sunnah fajar. Kenapa? Itu momentum hanya bisa dikerjakan di waktu sebelum subuh. Yang kedua, pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid nanti bisa dikerjakan di waktu zuhur. Nah ini contoh namanya skala prioritas. Maka kalau begini kita cari hati-hati yang paling baik itu di mana ya? Maka terus kemudian kita cari itu kan, cari ternyata ketemu. Jadi kata Nabi itu tidak akan bergeser pada hari kiamat, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Kan maksudnya satu itu tentang umur dihabiskan untuk apa? Yang kedua tentang ilmu, bagaimana cara kita mengamalkan. Yang ketiga tentang harta. Ternyata yang lain pertanyaannya satu, harta pertanyaannya di bawah. Niki saking pundi kali genopo mawon begitu Mas. Jadi pertanyaannya dua. Jadi saya melihat orang yang hati-hati dengan harta, dia cenderung dengan yang lainnya hati-hati. Saya pernah ngetes, saya di badan pengurus lah untuk Bumen, saya ngetes beberapa amil atau perawat. Yang saya tanya adalah di antara teman-teman ini calon amil, siapa yang tidak punya hutang sama sekali? Dia mudah itu gak ada yang ngacur Pak. Berarti punya hutang semuanya. Saya tanya, siapa yang antusias bayar hutang? Ada yang tanya, Mas, cara ngukur antusias itu mudah. Misalkan nih, saya tanya, Mas, jenengan siapa namanya? Ahmad. Ini kok jenengan daftar di Lazismu Purworejo misalkan nih. Kok ijazahnya masih fotokopi izin? Ini ijazahnya dari Pulau Terdesin asli. Masih kurang apa? Masih berapa Mas? Masih 4 juta. Lulus berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Sekarang masih 4 juta? Masih. Berarti dia tidak antusias izin Pak. Kan? Yang satu Mas, namanya siapa? Agus gitu. Kok ini masih fotokopian? Ini Pak, sama punten ada yang asli belum saya ambil. Lulusan tahun berapa? 4 tahun yang lalu. Kurang berapa Mas? Kurang 4 juta. Sekarang sih alhamdulillah sekarang tinggal 2 juta. Karena saya setiap bulan nyicil kadang 50, kadang 60, kadang 100. Ini orang antusias. Ini yang harusnya ini yang kita terima menjadi relawan lazim. Karena dia ke sawah nanam padi. Antusias bisa diukur Pak. Maka besok kan hari Senin. Itu teman saya namanya Mas Hasan, yang kedua Mas Azim. Puasa sunnah. Mas Hasan itu lah sunnahnya di orang sahur. Yang satu Mas Azim sahur. Antusias itu Bu. Antusias yang sahur. Padahal sama-sama puasa sunnah. Antusias yang sahur. Berarti kan dia prepare, persiapan dan lain sebagainya. Nanti bangunkan alarm dipasang dari itu berarti antusias. Itu contoh. Jadi ukurnya begitulah. Maka Bapak Ibu ada satu sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Dia kan ikut hijrah dari, tapi bukan dari Mekah ke Madinah, dia dari Persia ke Madinah itu. Lah sampai di Madinah itu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Rasulullah kan selain membangun masjid kan mempersaudarakan antara Ansor dengan masjid. Maka dipersaudarakan. Nah ketika dipersaudarakan Jatai Salman itu dengan Abu Darda Pak. Nah Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan namanya Sa'ad bin Rabi. Nah Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah meninggalkan 2 hal. Istrinya ditinggal, hartanya ditinggal. Maka dia perlu dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada sahabat Ansor yang sama Pak. Berarti yang istrinya lebih dari 1, hartanya banyak. Itu pula Sa'ad bin Rabi. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad langsung tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, selamat datang di Madinah. Saya punya istri 2. Kalau engkau mau silakan pilih salah satu. Nanti saya ceritakan masa idahnya selesai, silakan kau nikah. Yang kedua, saya punya harta sekian. Kalau engkau mau, separuhnya untukmu. Begitu Pak. Itu namanya ihsan. Persaudaraan luar biasa. Tapi tanpa keluarga kali kalau ampun mau garones tunggal toh. Maka tahu rasa begitu ini setunggal. Itu Pak. Saat dirobi begitu.
Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak memilih dua-duanya, malah memilih matur nuwun, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ditunjukkanlah satu pasar namanya pasar Bani Qainuqa. Akhirnya atas izin Allah lewat bimbingan Rasulullah, terus kemudian jadilah pasar itu yang awalnya dikuasai orang Yahudi dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf dan menjadi pasar yang tidak curang, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Pasar Bani. Maka Palestina yang menjadi player ada beberapa hari ini, Pak, Israel itu salah satunya ketakutan, Pak, dengan munculnya Abdurrahman bin Auf jilid berikutnya. Ia menguasai ekonomi dunia. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah belum ditakuti betul oleh Israel. Tetapi yang ditakutkan salah satu adalah seperti Abdurrahman yang melakukan pasar. Nah, pertanyaannya, bisa nggak pengajian ahad tadi kita itu menjadi amal soleh? Apa menaklukkan pasar terdekat? Jadi tempat ini kami di ayat itu sedang menaklukkan pasar namanya pasar Demang Sari. Program kami apa? Satu, hapus tato. Para tukang becak yang punya tato kita hapus, karena kita terinspirasi dari Pak Saki itu Bulelek. PP Muhammadiyah MPM dulu mengumpulkan abang becak di Jalan Ahmad Dahlan Jogja, diberi nama Pabelan, paguyuban abang becak Ahmad Dahlan. Kami sedang ada program hapus tato. Yang kedua, terus sedang kami ada program klinik kesehatan gratis praktek dokter seminggu sekali. Awalnya seminggu 2 kali, tapi karena kembali COVID sekarang seminggu sekali. Dokternya alhamdulillah dokternya salafi, Pak. Kalau diminta zakat di Muhammadiyah nggak mau, tapi kita minta sedekahnya panjenengan, mau nggak dok? Praktek seminggu sekali di tempat kami di area pasar Demang Sari, tapi nek saged kami infaknya tidak banyak. Akhirnya awalnya belum menerima tapi dikembalikan, Pak. Dulu kita sehari 150 tapi dikembalikan. Lah obatnya kita bayar. Nah obatnya yang kita beli itu di kawasan kompleks pasar. Setiap Rabu kadang pasiennya 30, 40 bahkan lebih dari itu. Pasar itu kita berusaha mendekat ke pasar dengan cara kegiatan sosial. Itu kita punya hapus tato, kita punya klinik kesehatan gratis di area pasar, tempatnya di Koramil. Terus kemudian yang ketiga kita ada program makan gratis seminggu 2 kali. Jumat makan gratis, Ahad biasanya snack-snack. Itu menaklukkannya begitu. Maka Israel itu tadinya begitu, Pak. Orang yang satu ihsan itu kan berarti kita mencintai saudara sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, Pak. Menjadi jalan kemudian. Tadi teman-teman ambulan itu ihsan, menolong orang yang sedang sedih. Butuh ambulan kita tolong, itu namanya ihsan. Dan lain sebagainya. Lah Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan sahabat Nabi namanya Abu Darda. Kisah cerita sama itu orang dengan pemudi anak muda di Madinah. Cerita Abu Darda, nyola senang kalau bersahabat dengan kalian. Lah, dia itu terlamar kali dilamarkan. Salman senang Abu Darda yang melamarkan. Sampai di sana cerita itu Abu Darda sebagai juru bicara. Nah, ketika direbut sama keluarganya ternyata jadi begini, Pak. Kami menerima lamaran Abu Darda, tapi mohon maaf kalau laki-laki itu bukan Salman tapi jenengan sendiri itu. Malah yang melamarkan ikan di tangki. Salman yang mungkin hatinya asyuk, mereka orang mencap di malah mungkin. Tapi apakah Salman marah? Boten. Karena memang secara fitrah, ya, itu selalu ketika ada persoalan itu jodohnya kemudian. Maka fa'ina ma'al muslim. Jadi diulang lagi itu setiap pada sudah ada kemudahan. Maka Salman itu tidak berprasangka buruk. Yang saya baca di surah begitu. Di karakteristik 60 sahabat Nabi. Itu terus kemudian singkat cerita Salman itu dibimbing oleh Rasulullah itu berjualan. Nah ketika berjualan terus kemudian dibantu oleh Rasulullah. Rasulullah tahu, nah ini sudah baru jadi ditolak. Tapi kan Rasulullah tidak baik, ditolak ya. Kasihan dia kan.
Maka kalau didampingi itu, dampingi terus kemudian dampingi jualan dan sebagainya, sampai pada titik Salman mendapatkan rezeki, ternyata Salman mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau tidak kecewa, lamarannya ditolak. Salman dengan rezeki itu Salman tidak pernah risau. Berapapun yang Allah berikan kepada diri saya tidak risau. Tugas saya hanya mengelola. Itu yang saya. Maka dari Salman kita belajar manajemen keuangan. Salman berapapun yang diterima diajarkan Rasulullah, maka dibagi berdasarkan persentase. Contoh nih, ada orang yang misalkan gajinya 3 juta, maka dibagi untuk kebutuhan sehari-hari konsumtif 70%, maka 7 kali 3 2,1. Masukkan kotak. Sedekah 10%, maka sedekahnya dia tidak dengan zakat 300. Maka kewajiban dia zakat dan sedekahnya 300.000 Pak. Berdasarkan persentase itu. Investasi ditabung 300.000, 10% misalkan. Lah yang 10% untuk orang tua misalkan. Berarti kan 70, 10. Lah kita komitmen menjalankan itu Bu. Oh saya berapa sedekah? Oh berarti 300.000 dibayarkan. Maka itu menjadi sehat. Kalau Bapak Ibu praktek model sama begini Pak, saya dengan teman-teman kebetulan di Banyumas ada komunitas namanya CBL, Camp Bebas Riba Pak. Itu yang mengelola Majelis Ekonomi PDI Banyumas. Itu kalau kita praktek begini, ada potensi kita tidak punya hutang sama sekali. Alhamdulillah saya tidak punya hutang semenjak saya praktek itu 2 tahun yang lalu. Jadi kita komitmen itu mau beli apa, ya pakai uang itu. Kalau habis ya kita jangan beli Pak untuk bulan depan. Saya pernah uangnya tinggal 15.000. Anak saya minta beli mie ayam ya itu, tapi uangnya tinggal 15.000 untuk makan ini. Kalau beli mie ayam 1 nanti Abi tidak makan, karena mie ayam rata-rata kan harganya 12.000. Es teh 3.000. Saya tanya yuk kita keliling dulu, kok ada mie ayam yang harganya separuhnya. Ternyata nggak ada Bu. Mie ayam beli separuh yang tidak jadi 6.000, tapi 8.000 bahkan 10.000. Akhirnya sudah kita beli mie ayam 1, tapi nanti minta mangkok 2. Beli es teh dan beli dan air putih. Maka beli mie ayam 1 itu sudah mangkoknya 2. Berarti saya komitmen itu Bu, bisa makan mie ayam 2 porsi tapi harus separuhan. Tidak hutang sama sedekah atau tidak hutang sama untuk orang tua atau bukan sama tabungan. Jadi itu namanya. Maka dengan begitu keuangan kita akan sehat. Insya Allah tidak punya hutang. Saya punya teman itu ngajari anaknya kalau ke sawah nanam padi tidak nanam rumput, dia bilang, nak besok Senin mau nggak kamu latihan jualan? Dia mau begitu. Jualan apa ya? Nanti ibumu masak kalau tidak nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, nanti jualan ya oke. Ketika jualan ibunya bawakan 10. Bapaknya bilang, nak, bapak pesan nanti yang dijual hanya 8. Terus yang 2 kemana? Sedekahkan. Oh begitu ya? Iya. Terus kemana sedekahnya? Terserah. Biar anak itu latihan. Kira-kira sedekahnya mau kemana? Nanti kalau anak jadi bisa tanya, maksudnya apa Mas? Nanti kalau anak kita jadi begitu, insya Allah akan menjadi pengusaha yang tidak serakah. Lah, tidak serakah itu karena serakah. Seperti orang menanam padi di sawah, maka dia punya konsumen, punya pelanggan, itu namanya rumput. Yang kedua Bu, saya punya teman cerita unik. Dia ngajak anaknya itu ke swalayan, hari anak kayak gini. Mas, Dek, nanti kita ke swalayan ya. Oh Pak, siap. Tapi pesan Bapak, kita ke swalayan tidak beli apa-apa. Oh, tidak beli apa-apa ya? Kita hanya keliling saja. Nanti tanya sama ibu, kira-kira ibu mau beli apa? Dicatat, oh deterjen. Nanti kita cek, oh deterjen tempatnya di sana. Oh gula di sini. Oh minyak di sini begitu ya. Terus belinya kapan? Belinya nanti kalau Bapak sudah gajian. Berarti kita ke sana hanya keliling dokter ini, toh tidak beli apa-apa. Kita kan mau bantu Pak Larenya, harusnya sedikit bos. Ini kok jangan, teman saya kan ada begitu. Lah ketika keliling, oh ya itu deterjen di sini, minyak di sini begitu. Kan keluar kasir, kan bukan ditekan deh. Tahu bukan tugas. Ketika keluar kasir, bapaknya tanya, nah kenapa kita tidak disegar?
Iyalah ya mau kita tidak bawa apa-apa. Nah itu belakang Mas Mauludin kenapa dicegat? Ya karena Mas Mauludin mau minati anaknya kayaknya itu bawa 5 troli, kira-kira berapa? Mungkin bisa 10 menit itu dikasih. Itu kan dicek ya. Terus ada lagi mungkin Ibu Aisyah itu belakang itu lebih lama lagi Pak, karena mungkin mau milas gitu. Terus sudah bawa truk di depan mungkin ada 20 troli, mungkin bisa sampai setengah jam lebih begitu. Bapaknya bilang, nah inilah gambaran di akhirat. Kalau kita nanti meninggal, yang kita bawa banyak, nanti hisabnya lama sekali. Kayak kita keluar dari swalayan ini. Tapi kalau kita keluar swalayan, tidak bawa apa-apa loh, tidak apa-apa. Ada orang cerita sayembara itu, seorang raja itu dia penasaran. Ini kalau meninggal, apa iya yang ada dari satu bukit begitu. Maka dia sayembara, siapa yang mau menemani saya selama di kuburan dalam beberapa hari. Tugasnya nanti apa? Menemani saya. Jadi orang ini raja ini dikubur, ya, tapi dia masih pakai selang itu. Terus kemudian nanti kalau dikasih minum ya itu, jadi dia hanya pengen tes, jadi di dalam kubur rasanya kubur apa gitu. Nah, ada orang miskin itu saya bahaya itu karena bahasa nanti mau dapat hadiah di emas dan lain sebagainya. Nah ternyata dia menemani malam pertama dia ketiduran mimpi bertemu malaikat. Ditanya kamu punya harta Pak? Saya punya cangkul. Cangkul dong itu Pak. Niku ditanya cangkulnya kambing mau apa ya? Jadi pertanyaan cangkul itu semalam suntuk Pak. Bangun-bangun akhirnya raja saya nyerah begitu. Dan jadi mau hadiahnya apa pokoknya dia cangkul kok pertanyaannya apa yang mau? Nah itu kembali ke tadi, oh gitu ya Pak. Maka kamu contohlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam buku apa namanya Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, karya Dr. Jaribah itu, kalau tidak salah apa Ahmad Baghdadi Jaribah itu Umar sebelum meninggal kekayaannya itu disedekahkan sekitar 11, sekian triliun. Maka Umar meninggal dalam kondisi mendapatkan surat keterangan tidak mampu pakai zakat. Anaknya masuk itu. Oh gitu ya iya. Maka itu. Lah lucu lagi kalau nanti kamu, anak bapaknya bilang kita tidak beli apa-apa, tapi kita ngambil harta, ngambil dagangan dan ngomong. Misalkan permen Yosan, karena permen karet, karena kita penasaran dengan huruf N. Dari dulu tidak ada berapa sih permen Yosan. Lah kita tidak ngomong, kita ketahuan di CCTV itu digelandang malah di kantor polisi. Nah, bapaknya mengajarkan itulah salah satu kenapa kita harus hati-hati dengan harta, karena pertanyaannya ini dari mana, terus kemudian untuk. Nah itu nih Bapak Ibu sekalian salah satu bentuk kehati-hatian. Nah maka Bapak Ibu sudah mengatakan takwa itu tadi yang kita ceritakan kalau kita memaknai adalah sikap hidup hati-hati dalam menjalani hidup. Ya, itu perlu kita praktekkan Pak, terutama dalam hal rezeki Pak. Saya kemarin mengumpulkan teman-teman, ambil relawan, saya tanya siapa yang jadi KPPS ngacung. Saya tanya, pernah nggak ada potensi haknya subhat? Maksudnya rapat misalkan nih, rapatnya harus 2 kali, tapi rapatnya sekali tanda tangannya 2 misal begitu nih. Itu pernah ada Mas. Maka saran saya silakan itu yang ikut KPPS ya sebelum dimakan, sebelum dimasukkan rumah, maka donasikan dulu 20% kayak barang temuan begitu haknya. Biar bersih gitu. Saya bilang begitu Mas sama teman-teman itu, biar terus kemudian bersih. Jadi saya kumpulkan kemarin jadi KPPS. Ya nggak apa-apa, tapi mau nanti ada potensi. Nah, maka itu namanya hati-hati Pak. Termasuk juga dengan ujian. Nah, kenapa? Karena takwa kalau kita memaknai dengan cara hati-hati, maka takwa itu kan menariku. Jadi di dalam surat Al-Quran itu, Allah itu kan ketika orang bertawaf kan unik Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Kalau kita punya persoalan. Yang kedua, min haitsu Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya bahwa yang tawakal Allah bahwa. Nah, maka takwa itu salah satunya adalah ketika kita mendapatkan ujian, ya, maka memang cara pandang hati-hati itu penting.
Contoh nih, jadi Allah itu memberikan satu aplikasi terbaik kepada manusia itu namanya fitrah. Fitrah ini itu kan kita ditunjukkan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu. Jadi jalan keburukan itu ya fitrah, jalan kebaikan juga fitrah. Maka kata Allah kan dituliskan sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hati. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mengotori itu. Jadi kalau kita suka mensucikan tasbihatul nufus itu, maka ada potensi fitrah kebaikan kita itu tumbuh. Kalau kita kesalahan kita nanam. Tapi kalau potensi kita mengotori jiwa hati kita, maka potensi fujurnya itu tinggi. Maka kalau kita kesalahan yang ditanam adalah rumput, berharap padi mustahil. Nah, maka dengan begitu ini contoh ilustrasi ujian. Saya bertanya nih, Bapak Ibu, nate melipir boten pas Jawa, naik motor atau jalan pas hujan, terus kemudian melipir sering. Lah, saya contohkan sama pernah melipir mas, pernah mas begitu. Dan kemudian orang yang melipir itu apa namanya? Tiba-tiba lihat jam, kurang 5 menit jelas belum terang, sudah mulai berprasangka buruk dengan hujan itu. 10 menit lah. Semalam kata BMKG perakiraan cuaca katanya terang, ini kok hujan. Ini sih benar BMKG bagus kalau begitu sudah mulai menyalahkan. Orang yang menyalahkan hujan nanti lama-kelamaan dia akan menyalahkan yang membuat. Itu namanya fujur. Lah yang jadi masalah jangan salahkan hujan, salahkan diri kita. Kenapa? Karena tidak membawa jas hujan atau panas. Lah jas hujan itu adalah praktek tawakal. Kenapa? Karena kita tidak mampu menghentikan hujan. Maka tawakalnya dengan jas hujan. Maka kalau kita pakai jas hujan kita tidak akan melipir. Yang lucu lagi juga pakai jas hujan melipir malah di ejek. Maka kemudian kita pakai jas hujan itu biasa. Yang lain sudah melakukan telat dan lain sebagainya. Lah kalau kita ujian itu selesai, maka kita akan ditunjukkan yang lain, Pak. Jadi rumusnya kan sederhana. Faidah harus apa? Kalau kita sudah selesai pada satu tulisan, maka kita akan dimudahkan atau kita diminta untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Maka kalau kita selesai hujan, kita bawa jas hujan, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ini hujan insya Allah bermanfaat. Kan tidak ada prasangka buruk, tidak ada buruk. Ada yang komplain, Mas, Pak, saya juga bisa kok baca doa Allahumma shayyiban nafi'an meskipun melipir, cuma pertanyaannya rasanya beda. Itu sama halnya ketika besok Senin teman saya Mas Hasan puasa, Mas Aziz tidak puasa, sama-sama beli es teh pas habis maghrib. Es teh itu yang satu puasa, yang satu tidak. Sama-sama baca doa Bismillah. Kira-kira nikmat tuh nikmat yang puasa. Maka doa Allahumma shayyiban nafi'an nikmat diucapkan oleh orang yang membawa jas hujan dibandingkan yang melipir. Cek mau kalau budok Allahumma shayyiban nafi'an atau terang-terang. Nah setelah itu akan ditunjukkan nikmat yang lain Pak. Alhamdulillah ini hujan deras, ini momentum saya berdoa. Begitu kan salah satu doa yang akan waktunya kan mustajab itu kan salah satu ketika hujan. Makanya kalau saya dulu di Jogja ketika jadi masih kuliah di UIN itu deh tunggu hujan deras senang banget Pak. Kenapa? Mesti imamnya langsung berdiri lagi sholat jamaah langsung asar. Padahal mana tak itu kan hujan motor. Anak kalau ini praktek lah. Misalkan di tunggu hujan deras langsung berdiri lagi jamaah dengan asar Pak. Itu senang gitu Pak. Di tempat saya malah kayak sholat apa begitu. Itu Bu, jadi berdoa yang melipir itu momentum untuk berdoa itu sulit. Kenapa? Karena sebelumnya sudah berprasangka buruk itu dengan hujan. Maka kita berdoa ya Allah, ini mumpung momentum hujan, saya berdoa yang belum menikah begitu. Doanya yang bagus, ya Allah, kalau dia jodoh saya, maka jodohkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya, maka jodohkan dengan yang terbaik begitu. Jangan doanya malah ngajari Allah, ya Allah, kalau dia jodoh saya, maka jodohkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya, maka jodohkanlah ya Allah. Atau malah
puasa, ya Allah kalau dia jodoh saya maka jodoh kalah. Kalau dia bukan jodoh saya maka jangan jodohkan dengan orang lain. Jadi, nah kalau kita punya jago-jago, nanti kita harus yakin bahwa meskipun jago-jago kita mahal, jago-jago kita baru, kita harus yakin meskipun kita pakai jago-jago tidak menjamin 100% tubuh kita kering. Kan begitu. Tapi paling tidak yang kita pakai payung, pakai mantel, jajan, bahkan pakai daun pisang, paling tidak kita tidak sampai basah kuyup. Makanya Mas jadi nyontolan kadang pada orang kan begitu. Sudah sholat tahajud, sudah belajar bisnis, nggak usah berharap 100% akan laku terus. Ya kayak orang pakai jas hujan tidak menjamin 100% kering. Bisa tangannya, bisa kakinya kan basah. Itulah kawat. Kenapa kita perlu bawa jas hujan? Karena kita tidak bisa menghentikan hujan. Nah, sikap orang Muhammadiyah yang suka bersedekah, suka ikhsar itu bagaimana? Maka satu, nek bisa bawa jas hujannya dua, itu Muhammadiyah. Biar apa? Yang satu bisa dipakai oleh yang lain. Yang murah saja, kalau yang 7.000 kan ada nih. Beli satu lusin, goperati begitu Pak. Itu ciri Muhammadiyah. Jadi yang bisa bawa jas hujannya jangan sendirian, tapi bawa dua, biar yang lain juga dapat. Itu ciri Muhammadiyah. Lah itu ujian begitu berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ujian itu menjadi salah satu media Allah mencintai hambanya. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang jadi guru. Kemarin saya ngisi di MI Muhammadiyah Jati Jajar pengajian awal. Saya sampaikan Bapak Ibu guru, kalau ngasih PR ke murid ujian, apakah 5 menit berikutnya ngasih soal apa? Ngasih kunci jawaban? Ya tidak. Mosok ngasih soal terus ngasih jawabannya tidak begitu. Tapi ketika Allah memberikan ujian, Allah sudah memberikan isi jawaban. Harusnya orang kalau belajar takwa, harusnya idealnya, maka ujian apapun itu harusnya selesai. Kenapa? Satu, rumusnya ujian adalah satu, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba. Itu kan rumus. Yang kedua, fa'inna ma'al. Jadi ketika Allah memberikan kesulitan, Allah sudah membersamai dengan kemudahan. Bahkan diulang lagi. Bahkan masalah begitu. Nah yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah surat itu. Maka harusnya kalau orang diberi ujian itu lurus. Kalau terus kemudian palu hamaha tujuha watakwa, kita jalur sering jalan-jalan kebaikan. Contoh nih, saya kebetulan di ambulan. Saya meneruskan sunahnya air Parwin. Pak R itu nate jenguk. Kalau ibu bapak-bapak ke Jogja ada sekolahnya namanya Pamela. Pamela sekolah itu kan Bu Pamela barunya kan Pak Sunardi Sauri. Ya dulu PP Muhammad Majelis Ekonomi. Itu sahabatnya Pak R. Pak R pernah jenguk Pak Sunardi Sauri. Ditanya Pak R, habis dari sini kemana? Pak R bilang mau jenguk orang sakit. Loh, kita nggak bilang buat ngertos begitu Pak. Loh, betul. Apa salah menjenguk orang sakit yang tidak dikenal begitu Pak? Jadi hobinya Pak R itu selalu menjenguk orang sakit yang tidak dikenal Pak. Maka saya kadang sama Mas Hasan itu admin ambulan, Mas, ini pasiennya siapa? Ini Mas, kenal burung, nyotok melu begitu. Menurut saya Pak R mendoakan atau menjenguk orang sakit yang tidak kita kenal. Nah, uniknya Pak ujian sakit menarik Pak. Saya sampaikan kepada pasien kadang Pak Bu, jenengan yang sakit berat itu berarti Allah mencabut 3 hal. Satu, wajahnya jenengan yang ceria itu dicabut oleh Allah. Yang kedua, nafsu makannya jenengan itu juga dicabut. Sing biasanya jenengan kados kerendeng apa-apa melebu. Sedikit dicabut. Yang ketiga, dosanya juga dicabut. Lah nanti nek Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, maka semua dikembalikan. Wajahnya yang awalnya tidak ceria dikembalikan jadi ceria. Nafsu makannya dikembalikan, tapi dosanya dikembalikan bukan dengan catatan dengan sabar. Nek saya menasihati begitu, ya,
dengan tetangga yang itu tidak cocok, mungkin dia nggak cocok kok ngomong tok gitu. Tapi saya menasihatinya dengan saya membantu mengantarkan ambulan gratis lazismu ke PKU itu mudah dicerna. Mudah dicerna itu. Oh begitu ya, ini kesempatan. Jadi selama dengan sabar. Jadi saya diajari Pak, ada orang namanya Pak Koji, kepala MI Muhammadiyah di Gonggong itu. Beliau unik Pak, beliau sering silaturahmi itu bukan sering kadang silaturahmi ke bangsal VIP. Dia nyari yang kira-kira sudah sepuh dan menjelang sakaratul maut Pak, kira-kira begitu. Terus kemudian menawarkan amal jariah. Cerita itu Pak Bu, monggo nanti Bu jenengan mau infak meteran listrik, kita mau bangun panti asuhan, ya siapa tahu nanti kalau nanti Allah memberikan kesembuhan ini jadi wasilah. Tapi kalau nanti Allah memberikan yang terbaik, sama keluarga begitu Pak, bisa kamu meninggal itu ini menjadi amal jariah. Ternyata ampuh Pak. Tapi masuk VIP yang kira-kira orangnya kaya, jangan mau menawarkan amal jariah ke bangsal is itu jangan itu. Itu ke VIP. Nah bisa Aisyah Purworejo nanti kita data mana pasien-pasien yang kaya di VIP Pak, lazim Kutoarjo ke sana Pak, menawarkan itu. Insya Allah deh, karena mungkin sudah berkoya ya, tapi yang sepuh itu. Tapi jangan datang ke sana kita bacakan Yasin rame-rame itu sama, nanti jengkel. Gitu. Maka Pak R itu begitu, jadi berdakwah di rumahnya itu naik pulang dari tempat lain itu, ya, terus kemudian bawa oleh-oleh itu seringnya 3 bungkus. Bilang, nah ini 1 bungkus kasihkan depan rumah. Oh ini 1 bungkus samping kanan, ini 1 bungkus samping kiri. Pak, yang belakang jadi kasih tidak usah, karena belakang kuburan tidak usah dikasih apa-apa. Itu Pak kan belum berdakwah. Maka itu ujian. Jadi dalam hal dalam hal apa saja. Kita misalkan dalam hal ini kita yakin Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan, maka kita harus ini maka sama. Jadi kita berarti salah satu ujian terbesar manusia itu memang dalam hal rezeki. Jadi yaitu lagi-lagi saya kemarin belum Pak. Saya jadi ketua PSN didatangi, baru jadi ketua PSN Pak, setahun yang lalu didatangi oleh guru-guru mau daftar P3. Jadi saya sampaikan cerita Pak. Ada satu sahabat Ansor, suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim itu, saya kok lupa sahabat Nabi siapa ya? Dari kalangan Ansor, bukan Abu Talha. Saya agak lupa itu. Al Ansori lah pokoknya belakang. Itu ketika saya dengan Ummu Sulaim itu kan ngomong, kan dia masih Zahid itu kan masih non muslim Pak, masih kafir. Saya mau menikah denganmu kalau engkau masuk Islam. Mahalnya begitu Pak. Hanya dia mau, ketika mau terus kemudian suaminya Ummu Sulaim ini ya, itu ketika mendengar Rasul menyampaikan salah satu surah dalam Al-Quran, tidak akan sampai kebaikan kepada kalian sebelum kalian bersedekah dengan harta yang kalian cintai. Maka orang ini itu bersedekah dengan 1 kebun kurma Pak, namanya Bayurima. Bayurima ini kebun kurma. Sampai ya Rasul, saya mau bersedekah kebun kurma Bayurima ini, kebun kurma milik saya yang di dalamnya ada sumber mata air, dan engkau sering singgah ke situ. Disedekahkan Pak, sampai dia tidak punya harta. Kisahnya ya, orang ini itu kedatangan tamunya 2 orang. Terus kemudian ini tanya sama istrinya, Bu, nasi kita kira-kira begitu ya, tinggal berapa? Tinggal 2 porsi. Anaknya terus sudah makan belum? Anak kita belum. Sudah, anak kita tidurkan saja. Dan nanti tidur rasa laparnya hilang karena ngantuk itu. Nah terus akhirnya ketika tamunya 2 datang, terus kemudian suaminya ini tanya, Bu, nanti lampunya matikan gitu. Terus kemudian tamunya tanya, loh ini kok gelap? Karena kita ngirit minyak. Maka tuan rumahnya ngambil keluntang kelunting, tapi tidak ngambil nasi. Istrinya Ummu Sulaim juga sama, keluntang kelunting. Nah tamunya sudah ngambil, tuan rumah ngambil dengan lama ini.
Lalu dengan pagi hari Rasul mengatakan wahai Syahid, maksudnya kan namanya Syahid. Allah itu mencintaimu karena kau bisa dengan cara memuliakan tahu padahal kamu belum makan. Gitu. Nah, maka dicek, enak juga ada suasana dua PBM, makin dulu dikendahan, lampu dimatikan, ditaruh sini, serius Pak Ketua, dan yang terbuat sepuluh begitu kan. Itu segitunya. Nah, maka apa namanya rezeki memang masya Allah. Nah, rezeki ini ya itu filosofinya. Ya. Saya cukup tertarik Pak, dengan ada satu doa dari orang Palestina. Doanya begini, ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada seekor buhos. Saya kan penasaran buhos itu apa sih? Ternyata buhos ketika diteliti itu seperti hewan spesies di kalangan gagak. Gagak itu kan warnanya hitam, tapi ketika beranak itu warnanya putih. Nah, si anaknya ini namanya buhos. Nah, pertanyaannya, ketika tahu anaknya putih, hidupnya malah pergi bu. Kan ujakunya orang tuh berzina, kok anaknya putih begitu. Maka terus kemudian pertanyaannya, anak gagak ini yang buhos itu cara makan bagaimana? Jalan belum bisa, apalagi terbang. Ternyata Allah ilhamkan fitrah rezeki Pak kepada burung ini. Dengan cara makanya dia lapar, dia menangis. Nah, ketika menangis tubuhnya mengeluarkan keringat Pak, cairan. Nah, cairan ini yang harusnya apa? Baunya menyengat Pak, yang mengundang hewan-hewan kecil datang, semut datang, kerang-kerang datang, mungkin walak apa belalang datang. Sampai di sana kan kerabat kemembet tinggal ditotoli. Kenyang tidur, nanti bangun tidur baca doa, lapar lagi, nangis lagi, sampai mengeluarkan cairan hewan-hewan kecil datang. Sampai besar tubuhnya berubah yang awalnya putih menjadi hitam. Baru hidupnya sebulan itu anakku ya begitu. Jadi kisahnya di gagak ada spesies yang ngasuhnya setelah dewasa. Hanya ibunya datang itu, mungkin anaknya bilang dasar ibu undang itu. Nah, jadi pas itu nggak diasuh. Itu buhos saja dikasih rezeki. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia tidak diberi jalan. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah